Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu logika. Oke ya. Logika dari bahasa Yunani yaitu logos, kata, ucapan, atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles, logika tradisional atau logika klasik. 200 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Ini ya, logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif ya. Lanjut ya. Ini ada tujuan dan aturan logika. Tujuan dari logika yaitu memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Dan ini ada aturan dari logika ya. Aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Lanjut. Ini ada logika matematika atau mathematical logis. Logika matematika atau matematikal logis ini menjadi 4, yaitu logika profesional, logika predikat, logika fusi, dan pemrograman logika dan sebagainya. Ini perjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Lanjut. Ini ya, perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fusi atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Suhu udara atau AC, mesin, pencuci, kulkas, dan lainnya. Lanjut ya guys. Ini ada logika dibagi menjadi 2, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Ini contoh dari logika pasti. Logika pasti dibagi menjadi 4, yaitu logika pernyataan atau profesional logis. Logika pernyataan ini membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungannya sehingga dapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Dan yang kedua, logika predikat atau predikat logis. Ini menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas. Ini yang ketiga, logika hubungan atau relation logis. Ini mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif, dan insimetri, dan lain-lainnya. Yang terakhir, logika himpunan ya. Ini membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Ini ada logika tidak pasti ya. Ini ada logika samar atau kabur atau fusi logis. Ini logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya atau tidak, 0 atau 1, benar atau salah. Ini ya, lanjut ya. Ini yang tadi. Ini kita masuk pada logika dan komputer. Logika disebut juga dengan the calculus of computer Celsius. Sense. Ini karena logika memegang peran yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Lanjut ya guys. Di sini logika, komputasi numerik, dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Ini ada 2 ya. Logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman ya, dan spesifikasi program serta menguji ketetapan suatu program. Yang kedua, ini logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam bahasa pemrograman.
struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem basis data, teori digital, kompetensi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan, syarat tiruan, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Oke, lanjut ya guys. Ini ada contoh yang populer. Ini ya, ada sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika atau logis gates. Oke, dan ada struktur komputer sebagai inti mikroprosesor atau otak komputer dan central processing unit. Ini ada arsitektur sistem komputer ya. Ini tersusun atas rangkaian logika 1 atau true dan 0 false yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika AND, OR, NOT, SOR, dan NAND. Ya, ini ada, dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program. Itu ada if, then, else, for, to, do, while, case, of. Oke. Jadi kesimpulan dari logika yaitu jika seseorang ingin mempelajari ilmu komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika. Oleh karena itu, logika matematika dipelajari secara formal di perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri, ilmu komputer lebih populer dengan nama teknik informatika atau teknologi informasi. Oke, hanya itu dari saya tentang logika. Jika kalian ingin belajar perluas tentang logika, itu bisa kalian lihat di Google ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan di materi yang berikutnya, yaitu tentang logika dan pernyataan atau proposisi. Ini ada kata, kalimat, dan pernyataan. Itu kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, dan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Dan pernyataan yaitu disebut juga kalimat deklaratif, yang yaitu kalimat yang bersifat menerangkan dan disebut juga proposisi. Oke, lanjut. Ini ada pernyataan, kalimat deklaratif, dan proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Ini ada contohnya ya, bisa kalian lihat. Ini pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar, itu sangat benar ya. Ini contohnya, bisa kalian lihat ya. Ini. Oke, lanjut. Lanjut di kata penghubung kalimat dan tabel kebenaran. Ini ada satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk atau compound compositions. Ini yang kedua, posisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi otomik ya. Ini yang kedua, proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Ini yang ketiga, dalam logika dikenal 5 buah penghubung, yaitu ini ya, ada simbol, arti, dan bentuk. Ini bisa kalian lihat, ini ya, simbol-simbol dan arti, bentuk. Oke. Kita lanjut di ini. Ini ada contoh, bisa kalian lihat juga di sini ya. Ini contohnya. Oke. Ini contoh, bisa kalian lihat sini. Oke, lanjut. Ini ada negasi.
Jika P sebarang not pernyataan not P atau negasi dari P akan bernilai F jika bernilai T, dan sebaliknya ditulis dengan negasi P. Ini ya bisa kalian lihat, hanya pengertian-pengertian saja yang bisa saya jelaskan. Ini ya, dan diberikan dalam tabel kebenaran ini. Ini tabel kebenarannya, bisa kalian lihat. Oke, itu not ya. Lanjut di konjungsi. Konjungsi itu adalah N ya. Ini simbolnya. Konjungsi adalah suatu operator bimeri atau dinadik atau diadika, yaitu operator yang melibatkan dua operan. Jika P dan Q sebarang dua proposisi atau kalimat deklaratif, kalimat yang dapat bernilai benar atau salah, maka pernyataan P dan Q akan mempunyai T atau true benar jika dan hanya jika kedua proposisi P dan Q bernilai T atau true, ia ditulis dengan P and Q. Ini ya, bisa kalian lihat sini juga tabel kebenarannya. Oke, ini sifat-sifat operator konjungsi P and Q, Q and P. Asosiatif P konjungsi R dan Q konjungsi Q atau R.